Pemangkasan durian yang benar agar durian itu cepat berbuah. Memang wajib untuk memilih. Anggap kamu benar, anggap jangan takut untuk memangkasnya. Apabila dilingkar pakai pisau, sudah melakukannya. Ini bagus kok buahnya, bagus ini buahnya. Libur dari kerja, ada pemilihan umum provinsi dan kabupaten. Aktivitas kali ini pemangkasan pohon durian agar cepat berbuah. Teman-teman sehat selalu ya dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini dalam melakukan aktivitas aku melakukan pemangkasan durian. Nah, pemangkasan durian yang benar agar durian itu cepat berbuah. Ayo teman-teman dan ikuti aktivitas aku. Sekarang aku libur kerja karena pas hari ini pas penyoblosan pemilihan seluruhan Bali maupun seluruhan Indonesia, karena dan pemilihan bupati juga. Karena dengan demikian pemilihan semuanya diserentakkan, mungkin itu dapat menghemat biaya, mungkin agar dapat berjalan lancar. Nah, dengan aktivitas seperti itu mungkin penghematan itu dapat dilaksanakan, teman-teman. Nah, walaupun kita sebagai masyarakat, kita memang wajib untuk memilih, karena kita sebagai masyarakat kewajiban itu adalah hak kita bebas memilih. Teman-teman, ada tips untuk aku. Apabila ada sesuatu seperti sekarang, mungkin ingin melakukan suatu penyoblosan, gunakanlah hati nuranimu yang anggap kamu benar, anggap kamu percaya akan memimpin negara ini maupun provinsi-provinsi lainnya. Karena dengan hati nuranimu pasti hak kalian akan sebagai utusan dari Tuhan, karena Tuhan itu ada dalam diri kita. Apabila kita menggunakan hati nurani kita akan mendapatkan pemimpin yang mungkin akan benar-benar memimpin dan mensejahterakan rakyatnya dan semuanya itu. Nah, sukseskan pemilu tahun 2024 sekarang, karena dengan adanya kita untuk menyukseskan, kita akan mempunyai seorang pemimpin untuk dapat membuat kita sebagai rakyat Indonesia atau rakyat untuk menyalurkan inspirasi kita kepada pemimpin agar dikembangkan maupun untuk dapat dikembalikan lagi ke masyarakat, agar masyarakat itu menjadi sebuah dapat maju, dapat sejahtera maupun dimanapun berada. Dan saya selalu sukseskan pemilu. Dan kali ini setelah aku melakukan proses penyoblosan di kantor, di tempat-tempat TPS terdekat yang telah disediakan oleh pemerintah, aku melakukan dengan hati nurani aku. Siapapun akan menang tetap adalah pemimpin juga, dan aku juga mempunyai pemimpin, karena hati nurani itu adalah hak kita untuk melakukan prosesi penyoblosan di TPS itu. Ya, ayo ikuti aktivitas aku untuk pemangkasan durian agar cepat berbuah. Nanti saya kasih contohnya durian yang telah mulai berbunga. Nah, itu sekarang aku melakukan prosesi seperti ini, seperti pemangkasan yang benar ya. Teman-teman semuanya, cabang-cabang yang kecil kita bersihkan agar mempunyai cabang-cabang yang besar dan dapat membuat nutrisi fokus kepada cabang yang besar. Teman-teman jangan takut untuk memangkasnya. Apabila kita takut akan merugikan diri kita sendiri.
kita nantinya ujungnya nanti potong agar pohonnya pendek, agar nantinya bisa cepat berbuah gitu. Teman-teman, kalau ada cabang yang berimpit seperti ini, kita usahakan walaupun kita besar cabangnya, agar nantinya kita dapat sinar matahari langsung, kita pangkas saja, jangan takut memangkasnya. Teman-teman, kalau memotong di ujung atasnya nanti potonglah sekitar 8 meter, kalau bisa 8 meter. Nantinya apabila kita berbuah, bisa cari kita lebih mudah mencarinya daripada nanti dibiarkan ke atas panjang, nanti cari buahnya pun sulit dan hasilnya tidak begitu maksimal. Kalau memang sinarnya full dan tempatnya agak jarang, nantinya bisa diputari carang-carangnya. Jangan sampai carang-carangnya itu bertumpuk-tumpuk. Apabila bertumpuk-tumpuk, nantinya jarang kena sinar matahari dan tidak kena full dari sinar matahari. Itu. Kadang minimal kita biarkan, kalau sudah pendek itu bisa 5 meter aja sudah cukup. Nantinya di bawahnya yang cabangnya meluas gitu, bisa kadang-kadang buahnya dari bawah, dari atas, dari bawah, dari tanah itu bisa mengambilnya dan membungkusnya nanti untuk terhindar dari suatu hama gitu. Kadang-kadang buahnya diserang oleh serangga-serangga yang merugikan buahnya gitu.
Nah ini teman-teman, tingginya hanya sekitar 7 meter, kurang lebih lah 7 meter. Ini untuk menghasilkan cabang-cabang ini tempat berbunga atau berbuah nantinya. Ini usahakan agar cabang-cabangnya mau berbuah di cabang yang besar, tapi hasilnya pasti berkualitas dan lagi besar-besar buahnya gitu. Dan ini saya agar nantinya cepat buah, ini tempatnya memang agak tanamannya agak sempit-sempit, jaraknya agak tidak begitu lebar, dan ini mungkin agak tumbuhnya ke atas, tapi sesering mungkin lah kita memelihara dan memangkasnya gitu. Ya teman-teman, kita lihat yang sudah berbunga yang masih pendek, yaitu tumbuhannya gitu. Yuk. Nah ini teman-teman, tumbuhan yang sudah belajar berbunga. Ini umurnya tidak terlalu lama, ini baru umur 3 tahun. Ini sekitar 3 tahun sudah umurnya. Dan ini lihat teman-teman, buahnya yang sudah mau belajar berbuah karena terpelihara dari setiap hari, setiap saatnya kita sering dipangkas dan mempunyai waktu juga pangkasannya. Jangan sering dipangkas, nantinya habisan daunnya gitu. Nah ini teman-teman, ini sudah mau belajar berbuah. Nantinya kalau jadinya atau tidak, ini kan tergantung si kesuburannya, tergantung si pembuahannya dan penyerbukannya pada serangga yang mau mengawinkan penyerbukan di muncuknya nanti, itu tergantung itu sih. Dan ini deh, tumbuhannya masih kecil dan mungkin ini bisa nantinya rajin berbuah. Ini kok masih nanti kalau memang saat kita berbuah jangan dipangkas. Saat mau berbuah jangan dipangkas, biarkan dulu. Nantinya apabila sudah selesai berbuah, nantinya mungkin kita lagi pangkas yang tidak berguna, nanti yang tidak berguna mungkin mengganggu nutrisi yang mengalir ke cabang-cabang yang besar gitu. Pemangkasan durian agar cepat berbuah. Ayo teman-teman, kita ikuti lagi pemangkasannya. Nah, sekarang yang ini pangkas teman-teman, tapi ini adalah memang tumbuhan ini tumbuhan tumpang sari, yaitu jenis, ya banyak jenisnya, ada jeruk, ada jambu, ada pohon kelapa. Nah karena memang tempatnya sedikit ya, ini pengen aku ini untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan keluarga aja yang mungkin aku pergunakan, agar nantinya tidak banyak membeli di luar gitu teman-teman. Itulah aku memerlukan, yaitu menanam tumbuhan tumpang sari, walaupun sedikit ya, mungkin dapat membantu kebutuhan keluarga aku gitu. Ini cabang-cabangan terlalu banyak, yang kecil-kecil mungkin harus cepat dibersihkan nantinya, agar tidak nantinya apabila kita diberi pupuk, nantinya akan full pada cabang-cabang yang besar. Nantinya apabila saatnya waktunya berbuah, pasti buahnya berada di cabang-cabang yang besar. Nah itulah menghasilkan buah berkualitas. Iya, kita naik seperti kera naik. Teman-teman, di sini kan ada tumpukan-tumpukan yang
mungkin jaraknya terlalu dekat cabang yang di atas maupun yang di bawahnya. Nantinya apabila ada cabang-cabang yang seperti itu, kita selang-seling agar jaraknya teratur dan bisa langsung kena sinar matahari, karena sinar matahari itu mengandung nutrisi yang sangat besar untuk menyuburkan tanaman dan dapat oksigen yang cukup gitu. Poinnya teman-teman, jangan takut membuang cabang yang besar yang mungkin sedikit agak mepet dari teman-teman cabang yang lainnya gitu. Jangan takut. Apabila kita takut, itulah kita tidak mau berkorban untuk menghasilkan yang bagus kan gitu kan. Sebenarnya memang harus dikorbankan salah satunya agar kita dapat hasil yang maksimal gitu. Itulah teman-teman, apabila kita pangkas ujungnya, itu nantinya buahnya tidak jauh dari tanah. Kita sebagai petani tentunya tidak ingin susah kan untuk menghasil dan memanen buahnya.
bisa dikenal dari bawah bisa. Tapi itu posisinya teman-teman, kalau memang tumbuhan ingin seperti itu ya, kalau ingin seperti itu kita tanamlah jaraknya agak lebar, nah minimal lah sekitar 8 meter dari atas jaraknya, lebarnya, dan itu mungkin memungkinkan, dan mungkin kita tanaman itu mengusus. Nah mungkin kita memungkinkan untuk tanaman semuanya pasti cabangnya mau di bawahnya melingkar, itu melingkar cabang-cabangnya itu, dan nah, disitulah kita dapat memanen buah dari bawah. Nah kalau memang tidak begitu ya, janganlah harap tanaman itu mau ke sampingnya cabang-cabangnya yang pendek dan melebar di bawahnya gitu, karena situasi lingkungan itu tergantung kita menanamnya tanaman. Dan bisa mungkin karena seperti sekarang aku lah, contohnya aku ini kan menanam pohon tumbak sari. Nah, tumbak sari ini kan terlalu dekat jaraknya ini. Nah itulah memungkinkan aku tidak dapat memaksimalkan cabang-cabang ini di bawahnya untuk dapat menghasil panen dari bawah gitu. Dan itulah mungkin kekurangan maupun kelebihan yang kita dapatkan dari hasil yang kita panen nanti gitu. Dan sehat teman-teman. Nah juga aku punya jamu juga, nah karena kurang dapat terpelihara juga tidak mau berbuah, padahal tahun-tahun yang tahun lalu buahnya haruh lumayan, tapi sekarang bulan-bulan sekarang ini tidak ada buahnya. Mungkin ini kurang pemangkasan atau kurang nutrisi di bawahnya, mungkin pupuk kekurangannya gitu. Nah gitulah, apabila kita benar-benar memelihara atau tidaknya, apabila tidak memelihara ya mungkin gitulah hasilnya. Nah mungkin itulah yang disebut dengan cuaca, mungkin karena kondisi dan bulan-bulan ini tidak semuanya mau berbuah gitu, karena mungkin masa tumbuhan itu ada masanya untuk berbuah dan ada masanya untuk tidak berbuah. Itulah yang ditakdirkan oleh Tuhan. Mungkin kita tidak bisa selalu berambisi, yang penting kita optimis untuk melakukan hal sesuatu yang kita anggap terbaik di dunia ini untuk menjalani hidup gitu. Nah teman-teman, ini pohon jamu yang telah dulu pernah aku posting juga. Ini pada tahun ini tidak berbuah, tapi hanya ada satu. Mungkin ini situasi, kadang-kadang kurang nutrisi, kadang-kadang atau pupuk buah gitu katanya. Nah ini teman-teman, saya akan pangkas kecil-kecilnya ini agar nantinya langsung kena sinar matahari. Dan itulah mungkin kekurangan yang kita lakukan, kurang konsisten gitu. Nah kekurangan konsisten itulah kita tidak mendapatkan hasil mungkin kedepannya gitu. Nah itu kan usaha, kalau memang hasil ya itulah ditentukan oleh waktu atau alam itu sendiri. Kalau memang tidak dapat hasil ya bagaimana, boleh buat, kita harus terima gitu. Itulah kita mensyukuri apa adanya. Jadi teman-teman, aku tidak dibiarkan untuk meninggi pohonnya ini. Saya selalu pangkas di atasnya agar nantinya buahnya di bawah-bawahnya aja. Ini mungkin kurang pangkasan karena kadang-kadang kalau bisa dipangkas buahnya nanti di cabang-cabang yang besar akan membuah seperti ini kan, nantinya ada tumbuh bunga dari cabang yang besar gitu. Nah mungkin kadang-kadang kebanyakan lah di ujungnya buahnya kalau di jambu gitu. Tapi ini posisinya kita menumbuhkan daun muda, ini mungkin tidak berbuah gitu.
teman-teman kalau memangkas jambu jangan terlalu banyak dipangkas, karena ini memang buahnya kadang-kadang selalu banyak di ujungnya gitu. Nah teman-teman, kalau memang suatu tip untuk apabila kita jambunya mau berbuah, ini kan yang kadang-kadang susah berbuahnya gitu. Caranya kita cabang ini yang besar ini, nantinya, ayo dekat lebih dekat. Nah ini teman-teman, ini kan ada cabang besarnya ini. Nantinya apabila kita menginginkan buahnya, karena pohonnya ini tidak mau kunjung berbuah gitu, tapi pohonnya sudah besar gitu. Tapi ini nantinya ini dilingkar ya, dilingkar pakai pisau, lalu jaraknya minimal lah 2 cm, berdiameter 2 cm. Kita kelupas kulitnya, lalu bersihkan kambiumnya, bersihkan. Nah, apa sebabnya itu? Apabila kita memotongnya di tempat ini agar cepat berbuah, karena tempat ini cabang yang di atasnya akan pohonnya itu tidak menumbuhkan daun baru, tapi memperkeruh daun-daun ujung-ujungnya agar dia mau kering, sedikit kering, dan dia pasti akan menumbuhkan buah. Nah itulah sedikit tentang tip apabila kita tidak mau berbuah pada buah jambu. Ini sudah beberapa kali membuatnya seperti itu. Contohnya ini kan dulu tidak mau berbuah ya. Nah teman-teman, inilah contohnya waktu aku buah ini tidak kunjung berbuah, ini aku sudah melakukannya. Ini bagus kok buahnya, bagus ini buahnya, dan mungkin ini dilakukan setelah mengalami pertumbuhan baru. Nah teman-teman, tip untuk aku, jangan dipotong pada saat bulan Agustus maupun bulan ke atasnya sampai ke bulan Januari, tapi potonglah ini sebelum tumbuh-tumbuhan ini setelah mengalami perbuahan, mungkin sedikit, kadang tidak, mungkin mengalami tumbuhan baru-baru, daunnya tumbuh. Lalu setelah tumbuh daun-daun yang baru ini dipotong. Nah itu kan mulai tumbuhan itu mulai bulan Januari sampai bulan, nah seterusnya di bawah sampai bulan Agustus kan gitu, tumbuhannya mempunyai menumbuhkan daun baru gitu. Dan itu kita setelah itu kita ini dipotong, dibuang kulitnya, lalu dikosor dengan apa kayak untuk menghilangkan kambiumnya agar tidak cepat bersatu lagi. Nah mungkin dalam selisih berapa sih lah yang akan kawin lagi gitu. Dan itulah tip untuk aku agar nantinya mungkin menghasilkan buah yang dapat tumbuhan itu tidak berbuah menjadi berbuah gitu. Nah itulah tentang tumbuhan yang ada di sekitar kebun aku. Nah mungkinlah aku ini bukannya ahlinya gitu kan, aku seorang pekebun, seorang mempunyai tanaman yang kebunnya sedikit, tapi aku kan seorang kuli bangunan ya. Mungkin untuk sebagai sambilan lah, mungkin kita untuk dapat menyelidiki hal-hal yang penting dalam hidup ini, walaupun tidak sebesar yang sebagai profesor yang dia lakukan penyelidikannya. Nah mungkin dengan cara melihat tumbuhan kita, kenapa sih tumbuhan itu tidak berbuah lama, maupun dari hal-hal yang sekecil apapun mungkin kita lakukan untuk mencoba hal-hal yang mungkin menghasilkan buah gitu. Apabila kita takut mencoba, nah itulah kita tidak akan menghasilkan, karena suatu kesalahan itu pasti ada. Karena kesalahan itu adalah kita jadikan guru utama dalam menjalani sebuah kehidupan ini gitu. Dan itulah tentang aku, dan mungkin aku tidak begitu tahu karena aku sebagai kuli bangunan ya, bidangku mungkin itulah yang aku lakukan. Nah mungkin itu dalam aktivitas sehari-hari, dan aktivitas sehari-hari lainnya yaitu untuk sebagai keluarga ya,
kita melihat kebun setelah kita mengisi waktu setelah pulang dari kerja gitu. Nah teman-teman, itulah mungkin tips aku sebagai seorang kuli bangunan menerangkan sebuah perkebunan, walaupun aku bukan bidangnya sebagai perkebunan ya, mungkin ada tips sedikit bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itulah yang kita lakukan di bumi ini, karena setiap orang tidak ada yang sempurna, karena sebuah keahlian itu suatu berbeda-beda, dan karena perbedaan itulah kita saling mengisi dan saling membantu satu sama lainnya. Sehat teman-teman, dan sampai jumpa di video-video lainnya. Ingat, video aku bernama Sri Karunia, dan mungkin itulah yang mungkin channel aku sudah beberapa tahun. Nah mungkin itulah kali ini aku ingin melakukan hal-hal dalam hidup agar kita saling mengenal satu sama lainnya gitu. Sehat teman-teman, dan semoga kita semua dalam jalan sehat, dan kesehatan itu mungkin menguntungkan bagi kita untuk meraih sebuah rezeki, dan rezeki itu ada di bumi ini, dan kita hanya dapat berusaha untuk mencari hal itu untuk menjalani sebuah kehidupan. Oke, dan sehat selalu. Nah teman-teman, ada satu lagi tips untuk aku, untuk bagi teman-teman yang ingin untuk pemangkasan tumbuh-tumbuhan, nah berbagai tumbuhan lah, jangan lakukan pada saat kalau orang Bali disebut dengan kajang, umpama kajang manis, kajang wage. Nah itu jangan dilakukan pada saat hari itu, karena pada saat hari itu akan mendatangkan sebuah tumbuhan itu kadang-kadang menjadi terserang oleh hama, terutama batangnya kadang-kadang diserang oleh hama itu kadang-kadang. Nah seperti contohnya saya sudah banyak membuktikan pada saat kita mencari buah kelapa, ataupun mencari daunnya yang masih muda untuk dijadikan apa kayak umpama seringlah mengalami sesuatu yang mengalami kegagalan pada tumbuhan itu. Nah itulah yang mungkin pada saat kita melakukan hari-hari yang tertentu, mungkin tidak kita sadari, itulah yang kita tidak sadari dalam suatu proses pemangkasan pohon-pohon yang lainnya. Nah saya sarankan yang sering saya lakukan itu pada saat petang. Nah pada saat hari petang, kalau di sini dikenal petang, kadang-kadang kan pasah, petang, kajang. Nah pada saat petang lah kita menemukan hari-hari baiknya, mungkin hari pasah, atau sekarang ini was petang, jangan dilakukan pada hari kajang, kajang manis, kajang wage. Itu contohnya memang untuk ini sebagai seorang agama Hindu di Bali gitulah. Memang kalau aku punya kepercayaan seperti itu, dan mungkin itulah tips untuk aku. Mungkin sebagai umat di Bali percaya dengan artinya hari-hari baiknya, ya jangan lakukan hari-hari seperti itu. Lakukanlah seperti pada hari petang contohnya, bukan hari-hari tertentu yang mungkin kita tidak sadar akan merugikan tumbuhan yang lainnya gitu. Itu yang aku sadari. Nah selain
selain kajang wage, kajang manis, nah itu nih penting kita hindari. Yang lainnya mungkin saya tidak tahu. Nah yang itu yang saya buktikan, hanya itu yang saya buktikan cara mulai dari kecil, dari orang tua lah yang memberitahu juga gitu. Dan itulah tips mungkin berguna dan bagi kita semua, dan mungkin itu adalah suatu pengalaman dari orang tua mungkin yang memberikan gitu. Itu teman-teman, dan jangan lupa jaga sehat selalu. Nah ini mungkin teman-teman terlalu kecil mungkin untuk dipotong ujungnya. Nanti apabila sudah sesuai dengan sudah pas untuk dipotong ya nantinya kita potong. Nah ini biarkan dulu agar nantinya dapat daunnya berkembang dulu, jangan kita memotongnya sembarangan gitu teman-teman. Nah itulah sedikit tentang aktivitas aku sekarang setelah melakukan prosesi nyoblos, yaitu pemilihan cagup atau cagup maupun pemilihan bupati di suatu daerah-daerah masing-masing. Dan sukseskan pemilu untuk pemilihan gubernur maupun bupati di Indonesia agar nantinya dapat suatu pemimpin yang mengayomi masyarakat dan mengayomi kebutuhan setiap masyarakat yang benar-benar memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena itu, dan sehat lalu dalam menjalani sebuah kehidupan dalam hidup ini. Itu teman-teman, sukses. Oke, setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing.